Bismillahirrahmanirrahim. Rehan Skala Abimanyu, nama yang sangat populer di kalangan remaja masa kini. Selebgram sekaligus konten kreator pada tahun ini sudah menjadi mahasiswa baru di suatu universitas ternama di Jawa Barat. Badan yang tinggi, putih, mata yang sayu, serta hidung yang mancung, ditambah senyum yang manis ketika bertemu dosen adalah pemanis bagi mahasiswi di kampusnya. Dia adalah anak dari pengusaha ternama di kotanya. Tak diragukan lagi style serta kendaraannya begitu elegan yang membuat dia sulit untuk digapai. Kepopulerannya membuat semua mahasiswi terpana. Tak hanya itu, dia digandrungi sebagai primadona dengan senyum manis, walau senyum itu hanya berlaku untuk dosen. Berbanding dengan kenyataannya, Rehan adalah lelaki dingin berbeda dengan mahasiswa baru yang ramah. Tak dipungkiri, masa ini adalah masa mencari relasi. Akan tetapi, dia berbeda. Tidak memperdulikan semua kegiatan yang bergerak di sekitarnya. Han, lihat tugas dong. Suara perempuan terdengar setelah dia membuka kaca mobilnya. Lauren Gabriel Selena adalah teman perempuannya sejak menginjak sekolah menengah pertama. Visual perempuan ini tak diragukan lagi. Mata yang jernih, hidung mancung, bibir yang merah, serta tinggi badan yang ideal. Dan juga memiliki paras yang sangat digandrungi oleh lelaki, yaitu badan yang sangat ideal. Bagaimana laki-laki tidak terpikat olehnya, bahkan hampir paket komplit dia miliki. Jika Lala bersanding dengan Rehan, mereka bak putri dan pangeran kerajaan fantasi yang membuat semua orang mengira mereka sepasang kekasih. Namun nyatanya Rehan dan Lala memang berteman sejak sekolah menengah pertama. Nyontek mulu, nambah nilai enggak, nambah tolol ya nanti. Tinggal 2 nomor loh Han. Ntar Nasgor Sundawa deh sama ST-nya. Yaudah deh, nih aku contekin. Ntar aku kenalin deh sama anak kedokteran. Kalau enggak manajemen. Enggak malas aku. Rehan adalah laki-laki yang bisa dibilang sad boy. Sementara beberapa kali dia menjalin hubungan namun tak sesuai ekspektasinya, selalu sering mengalami kegagalan terus-menerus yang membuat dia memutuskan untuk sendiri saat ini. Trauma yang menghantui dirinya tidak bisa dielak karena pada dasarnya dia terlalu tulus mencintai orang, dan ketika sudah pulih ternyata salah pilih. Maka dari itu Lala yang akhir-akhir ini menemaninya, karena Lala juga kebetulan tidak pernah pacaran sejak SMP. Masa-masa mahasiswa baru adalah masa di mana sangat indah bagi kalangan mahasiswa awal. Banyak relasi yang berujung menjalin kasih. Di balik kepopulerannya tentunya banyak yang mendekati. Namun sangat disayangkan dia mengusir mereka secara halus. Tak sedikit mengira bahwa Lala yang membuat Rehan seperti ini. Mereka mengira bahwa kedua sahabat ini menjalin hubungan lebih dari teman. Saat mata kuliah selesai, mereka berdua pergi ke kantin. Saat itu, kantin tentunya sangat ramai, sehingga membuat salah satu harus mengantri dan satunya mencari tempat duduk untuk menanti hidangan yang mereka pilih. Saat itu Lala yang memaksa untuk Rehan mencari tempat dan dia yang mengantri. Beberapa menit kemudian makanan tersebut sudah bisa diambil dan dibawa ke tempat duduk mereka.
Jarak 3 meter Lala melihat Rehan bersama seorang gadis. Lalu ia melambatkan jalannya sembari menguping pembicaraan mereka. Menunggu perempuan itu pergi, baru Lala datang ke meja mendekati Rehan. Ngapa sih cuek banget sama cewek tadi? Kan dia baik-baik minta kenalan. Udah tukeran IG tuh, cantik loh Han. Gak apa-apa. Udah deh, mending kamu diem, gak usah ngoceh mulu. Dih, galak banget. Pantes gak punya ayang. Udah ngaca, kalau punya kaca tuh kaca. BTW, ntar baliknya sama aku ya. Tameng lagi, tameng lagi. Bisa sih, tapi pesanan kamu yang bayar ya. Ya. Rehan meminta Lala untuk pulang dengannya karena ia tak mau dibuntuti gadis-gadis yang mengincar dapat berbicara bahkan ingin SKSDA dengannya. 2 semester telah berlalu. IPK mereka sangat memuaskan. Keadaan sudah mulai normal, tidak seheboh pertama kali masuk kuliah. Mereka alhasil mempunyai teman banyak. Akan tetapi Rehan masih kekeh tidak ingin membuka hatinya. Lagi pula teman Rehan mayoritas laki-laki semua. Dan teman perempuannya hanyalah teman sekelasnya. Mereka berkomunikasi juga tak lain hanya membahas materi kuliah. Widih, hampir sempurna tuh IPK. Udah kayak kulit bayi, mulus. Ya iya dong, kan dibantu sama Nito satu ini nih. Sontak, Lala terkejut dengan apa yang Rehan lakukan. Mereka terdiam sesaat. Lalu Rehan melepaskan rangkulannya dengan muka datarnya. Semenjak mereka sering bersama di kampus, akhir-akhir ini hati Rehan mulai tergoyahkan dengan senyuman bahkan keceriaan Lala. Tak munafik, kadang dia tersenyum sendiri melihat bahkan mengingat gadis itu. Gadis yang tak lain adalah sahabatnya sendiri mampu membuat es batu ini mencair. Aduh, bentar, wait. Tadi si kulkas 2 pintu ngerangkul gini. Enggak. Mungkin pasti dia kesambet. Aduh, enggak, jangan deh, La. Jangan tunjukin itu. Lo udah nyimpen itu dari SMP, oh my god. Lauren Gabriel Selena ini ternyata menyimpan rasa kepada Rehan sejak di bangku sekolah menengah pertama. Lala menolak banyak pria karena Rehanlah alasan sebenarnya. Satu sekolah hingga bisa satu kampus adalah harapan Lala sejak dulu dan takdir berpihak dengannya. Namun hanya dalam satu pendidikan, bukan satu perasaan. Lala selalu mencoba tidak terjadi apa-apa ketika Rehan menceritakan semua tentang wanita yang ia sukai, sampai dia pacaran bahkan setelah menjadi mantan. Lala menyimpan rasa itu rapat-rapat, berharap dengan itu ia bisa selalu berada di sisi Rehan saat senang maupun sedihnya. Liburan berlangsung 3 bulan lamanya, membuat Rehan merasakan hal berbeda ketika dia tak bertemu dengan Lala. Dia masih mengelak bahwa Rehan menyukai Lala. Dia juga mengelak bahwa ia merindukan gadis ceria itu. Tak ada angin maupun hujan, tiba-tiba Rehan memutuskan untuk pergi ke rumah Lala menemui gadis itu. Lihatlah bahwa es perlahan mulai mencair. Assalamualaikum. Lala yang kebetulan berada di ruang tamu bersama ibunya mendengar suara yang tidak asing baginya. Itu suara Rehan, laki-laki yang membuat dia memutuskan sendiri hingga sekarang. Termenung sejenak, berpikir ini mimpi atau hayalan karena Rehan datang ke rumahnya. Lamunannya terhenti ketika ibunya menyuruh untuk membuka pintu dan benar, orang yang di depan pintu adalah Rehan Skala Abimanyu. Tak lama ibunya menyuruh untuk Rehan masuk dan
duduk, akan tetapi Lala masih tercengang karena Rehan datang ke rumahnya. Ibunya memberi waktu untuk mereka berdua karena ibunya tahu bahwa laki-laki itu adalah temannya sejak SMP, walaupun belum pernah berkunjung ke kediaman Lala. Abang ganteng, ngapain kesini? Tumben, pasti mau minta sumbangan sponsor ya? Apa dansos? Bener dikit lah kalau ngomong. Lah emang bener kan? Udah, mendingan ganti baju. Ayo main, buru. Gak usah lama-lama dadanya, kayak cewek aja. Emang cewek bang, asli gabut kan ya? Makanya ngajak main, ya kan? Udah buru, gak usah lama-lama. Iya bang, sabar napa dah. Lala bergegas ganti baju, tentunya dengan outfit pastel yang menjadi ciri khasnya. Rambut yang curly terurai panjang, dan kali ini dia memakai dress di atas lutut, serta tas mungil yang menjadi pemanis penampilannya. Tak heran, laki-laki banyak menyukai gadis ini. Kali ini, cowok kulkas itu juga terdiam sejenak dan terkagum-kagum karena penampilan Lala yang sangat cantik. Setelah mereka siap, Rehan pamit kepada ibu Lala dan mereka pergi ke taman yang dipenuhi food cart kesukaan Lala. Sore hari datang dan senja tentunya menyapa mereka. Dihangati oleh senyuman Lala serta kali ini senyuman Rehan terlukis di wajah itu. Senyuman yang hampir bertahun-tahun hilang kemana, kini kembali lagi. Lala adalah obat dari lukanya. Dia juga sekaligus penghancur benteng yang begitu tinggi. Mereka berbicara banyak hal dan tertawa selayaknya masa SMP dulu. Hingga terdapat momen di mana Rehan memegang tangan gadis itu. Lala yang terkejut terdiam melihat apa yang Rehan lakukan. Lah, makasih ya. Hah? Gimana? Ya, makasih udah buat senyum ini balik lagi. Makasih udah buat tidurku nggak tenang gara-gara senyumanmu itu. Tapi maaf ya, lah. Maaf kalau aku suka sama kamu. Lala yang mendengar itu bingung. Harus pingsan atau dia harus melompat setinggi mungkin? Karena sosok laki-laki yang disuka bertahun-tahun berbalik menyukainya. Dia menyadari bahwa kini cintanya tidak bertepuk sebelah tangan. Lala tidak bisa berkata-kata, malah meneteskan air mata. Karena haru bahagianya dia mendengar semua itu. Rehan yang melihat Lala menangis kebingungan. Apakah dia melakukan hal salah? Akan tetapi Lala langsung memeluk lelaki itu. Kenapa baru sekarang sih Han? Aku tuh udah nunggu dari SMP tahu. Untung gak kadaluarsa nih hati. Maaf ya, lah. Kali ini aku janji kok akan balas semua perasaan kamu. I promise deh. Jangan nangis lagi. Nempel semua nih air matamu. Kan jadi basah bajuku. Ntar dikira hujanan lagi. Tak terduga, hati Rehan berlabuh kepada orang yang tepat. Ketulusan Lala membuat Rehan enggan meninggalkannya. Semester per semester mereka lalui. Kebetulan mereka lulus juga dengan kumlot pastinya. Perjuangan mereka berakhir dengan bahagia. Dan di hari ini, kejutan tak terduga mendatangi Lala. Setelah usai bersuah foto dengan kelulusan, tiba-tiba Rehan mengambil sesuatu dari sakunya dan melihatkan ke Lala. Lala terdiam sejenak, tak bisa berkata-kata. Nggak usah bercanda deh Han. Diliatin banyak orang tuh, malu tahu. Iya deh ya. Tapi kamu mau nggak diajak bercanda?
untuk seumur hidup. Ya apaan sih? Lala yang tersenyum haru seketika memeluk kekasihnya itu, serta mengiyakan lamaran tersebut. Tak diduga trauma Rehan hilang. Banyak cinta yang gagal kini berlabuh ke tempat yang tepat. Lauren Gabrielle Shelena, gadis yang menemaninya sejak sekolah menengah pertama itu, tak disangka-sangka adalah cinta terakhirnya. Cinta yang selama ini menyembuhkan serta membuka hati yang sudah lama terkunci. Kini cintanya terbuka kembali hingga menjadi asmara terkalibrasi.